bisa beraktivitas sekolah seperti biasanya, seperti anak-anak sekalian. Ya, amin. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasanya kita memulai pelajaran ini, kita nyanyikan dulu karena kita ini orang bangsa Indonesia. Mungkin semuanya hafal lagu bangsaan. Hari Senin kita nyanyikan, kita menyanyikan lagu apa anak? Indonesia Raya. Belum menyanyi semuanya berdiri. Kita menyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Masih semangat belajar hari ini? Coba sebelum kita mulai pelajaran, mari kita tepuk semangat ya. Mulai dari apa-apa tepuk semangat. Kalian bertepuk dengan semangat. Tepuk semangat. Ya, adik kita kelas 1 sudah pulang ya. Kita mulai dengan speaking dulu ya, biar tambah semangat ya. Perhatikan pelajar, kita speaking ya. Sama-sama ya. Semuanya boleh di. Kita mundur dari bangkunya, mundur. Semua kita bergerak bersama.
Kenapa? Karena kalau tanpa otot kita tidak bisa bergerak, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang otot manusia, otot pada diri manusia, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu agar peserta didik memahami jenis-jenis otot manusia, otot yang ada pada diri kita nih, ya, ada berapa. Kemudian yang kedua tujuannya menyebutkan peserta didik itu bisa menyebutkan jenis-jenis otot pada manusia dengan benar. Dan yang ketiga menjelaskan ciri dan fungsi tiap jenis otot. Ya, ada berapa otot, kemudian fungsinya juga kita harus tahu. Dan yang keempat, bisa mendemonstrasikan contoh gerakan tubuh yang melibatkan otot dalam aktivitas sehari-hari seperti yang kita lakukan tadi. Seperti tadi. Kanan, kiri, maju ke depan, mundur ke belakang. Ya, ini melakukan gerakan itu harus tanpa otot bisa kita gerak. Nah, kemudian anak-anak sekalian, kita memasuki materi yaitu belajar tentang otot yang ada pada manusia. Ya, nanti anak-anak perhatikan di sini. Anak kita ini fokus kita kebetulan tidak normal hari ini, maka kita lihat di layar, kita perhatikan di layar laptop saja, ya. Nanti kita bicara tentang otot pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adik-adik kelas 6 yang hebat, semangat dan keluarga. Tapi anak-anak sebelum menonton, ya, boleh kalian siapkan pulpen kalian, pena, biar kalian nanti ada yang penting-penting kalian bisa mencatat. Nanti kita masuk di lembar kerja siswa. Ada yang harus kita kerjakan di akhir pembelajaran, maka kalian bisa mengisi daripada lembar kerja siswa, ya. Nah, silakan siapkan pena, buku di atas mejanya. Kalian perhatikan, tonton, cuplikan video tentang sistem otot manusia. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita IPAS kelas 6 bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem otot pada manusia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem rangka manusia. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo kita bahas. Apa itu otot? Nah, adik-adik bisa membayangkan tubuh kita seperti boneka yang bisa bergerak. Nah, otot adalah tali-tali elastis yang menempel pada tulang-tulang boneka itu. Ketika tali-tali ini ditarik, boneka pasti akan bergerak. Kurang lebih seperti itulah cara kerja otot pada manusia. Nah, pengertian dari otot adalah jaringan yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur tubuh kita. Sistem otot bekerja dengan cara mengontraksi atau memendek dan merelaksasi atau memanjang otot. Terdapat beberapa jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot duri. Dan yang ketiga, otot jantung. Kita bahas satu persatu dari otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk gelendong, kemudian terdapat satu inti di tengah, bekerja secara otomatis, dan berkontraksi secara lambat. Letaknya berada di bagian organ dalam seperti lambung, usus, ataupun pembuluh darah. Memiliki fungsi untuk menggerakkan organ seperti gerak peristaltik dalam usus manusia.
Setelah otot polos, kita bahas otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki banyak inti di pinggir. Kemudian bekerja secara sadar dan berkontraksi secara cepat serta mudah lelah. Letaknya melekat pada tulang, otot lengan, dan kaki. Fungsinya tentunya untuk menggerakkan tubuh manusia seperti berjalan, berlari, ataupun mengangkat benda. Dan yang terakhir, otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris bercabang, sedikit inti dan bekerja secara otomatis serta berkontraksi secara cepat dan teratur. Tentunya namanya otot jantung, letaknya juga berada di dinding jantung. Fungsinya untuk memompa darah secara terus-menerus. Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan yang lebih lengkap mengenai otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, setelah kita mempelajari berbagai jenis otot, ya, kita lanjutkan untuk memahami bagaimana sebenarnya cara otot bekerjasama dengan tulang. Otot dan tulang bekerja sama seperti tim yang sangat kompak. Tulang berperan sebagai penopang tubuh kita, sedangkan otot adalah penggeraknya. Jadi, otot menempel pada tulang melalui tendon. Apa itu tendon? Tendon adalah jaringan ikat yang kuat. Terdapat beberapa fungsi sistem otot. Yang pertama, memungkinkan gerakan tubuh. Yang kedua, menjaga postur dan keseimbangan. Dan yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Terdapat beberapa gangguan pada sistem otot manusia. Nah, biasanya gangguan-gangguan ini muncul ketika kita sedang melakukan olahraga, seperti kram otot dan cedera otot. Kram otot disebabkan oleh kontraksi otot yang mendadak dan menyakitkan. Biasanya kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita berolahraga. Selain itu, terdapat juga cedera otot. Cedera otot ini diakibatkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, ini adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan otot kita. Yang pertama, kita harus membuat jadwal olahraga yang teratur untuk menjaga kekuatan otot kita. Yang kedua, kita dapat mengonsumsi makanan yang kaya akan protein dan mineral. Dan yang ketiga, kita dapat istirahat dengan cukup untuk memulihkan otot-otot kita. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan. Setelah kalian menyaksikan video dari tayangan kita buka tadi, ya, tentang otot manusia, mungkin kalian punya catatan-catatan penting, ya, yang kalian catat di catatan kalian. Nah, sekarang untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan diskusi, ya, diskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita tetapkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing ketua kelompok angkat tangan. Ketuanya, ya, Rizky, Ihan, kamu, Tuhan. Nah, kalian berdiskusi, ya.
Yang kedua, satu pertanyaan ada 3 kotak, dan yang ketiga juga ada 3 kotak. Silakan dikerjakan. Tulis nama dan nama kelompok. Ya. Kelompok, nama anggota siapa? Untuk berapa? Nama kita, nama kamu. Ya. Nama kelompok, untuk apa? Ya. Nomor 3. Ya, silakan dikerjakan. Ya, diskusi ya. Jangan diskusi daripada di luar materi ya. Materi kita adalah otot pada manusia. Ya, jangan menyimpang diskusinya. Silakan kerja. Ya, Ki. Bentar ya. 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 Ini ya. Nah, isinya di sini ya. Nama sini, nama kelompok, nama kota sini ya. Nah, isinya di sini. Kotak-kotaknya di sini ya. Iya. Ini kan nomor 1. Nomor 1 itu tuliskan, tentukan 3 jenis otot pada manusia, tahu kan? Yang kita tonton tadi kan? Otot apa-apa ada 3 kan yang kita tonton tadi? Ya, ini 1 otot apa, 2 otot apa, 3 otot apa. Ya, diskusi ya. Kalau udah tahu tanya sama kawannya. Kalau ada pendapat, apa? Apa? Ini nama kelompok. Iya, nama kelompok kan kelompok tua. Mana? Nama anggota. Nama anggotanya di sini. Nah, pertanyaan nomor 1 jawabnya di sini. Ketika tidak jenis otot pada manusia, otot apa? 1 otot apa? 2 otot apa? Hah? Ya, kita tonton tadi kan otot apa tadi? Ada 3 kan? Ya, sebutkan. Tulis. Nomor 1 gimana? Ngerti kan? Ya, benar. Nomor 2 itu soalnya tuliskan ciri-ciri masing-masing otot pada manusia, ciri-cirinya. Ciri-ciri otot polos apa? Ciri-ciri otot suling apa? Kemudian ciri-ciri otot jantung apa? Dan yang ketiga itu tuliskan contoh aktivitas kita. Aktivitas sehari-hari kita yang menggunakan setiap jenis otot pada manusia. Misalnya kita melangkah pakai otot apa, tangan kita bergerak pakai otot apa, kita jongkok menggunakan otot apa, gitu ya.
benar. Makanya kata Pak tadi, apa kata Pak tadi? Siapkan pena, siapkan buku. Kalau ada yang penting, kalian catat. Tak ulang ya videonya ya. Yang mana yang lagi isi, yang mana yang merasa kesulitan, pernah tonton videonya, pindahkan dulu di kertas biar cepat. Nanti kalau ini masukkan ke dalam RKPD-nya, ya. Ya, perhatikan, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 yang hebat, semangat dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita IPAS kelas 6 bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem otot pada manusia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem rangka manusia. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo kita bahas. Apa itu otot? Nah, adik-adik bisa membayangkan tubuh kita seperti boneka yang bisa bergerak. Nah, otot adalah tali-tali elastis yang menempel pada tulang-tulang boneka itu. Ketika tali-tali ini ditarik, boneka pasti akan bergerak. Kurang lebih seperti itulah cara kerja otot pada manusia. Nah, pengertian dari otot adalah jaringan yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur tubuh kita. Sistem otot bekerja dengan cara mengontraksi atau memendek dan merelaksasi atau memanjang otot. Terdapat beberapa jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot duri. Dan yang ketiga, otot jantung. Kita bahas satu persatu dari otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk gelendong, kemudian terdapat satu inti di tengah, bekerja secara otomatis, dan berkontraksi secara lambat. Letaknya berada di bagian organ dalam seperti lambung, usus, ataupun pembuluh darah. Memiliki fungsi untuk menggerakkan organ seperti gerak peristaltik dalam usus manusia. Setelah otot polos, kita bahas otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki banyak inti di pinggir, kemudian bekerja secara sadar dan berkontraksi secara cepat serta mudah lelah. Letaknya melekat pada tulang otot lengan dan kaki. Fungsinya tentunya untuk menggerakkan tubuh manusia seperti berjalan, berlari, ataupun mengangkat benda. Dan yang terakhir, otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris bercabang, sedikit inti dan bekerja secara otomatis serta berkontraksi secara cepat dan teratur. Tentunya namanya otot jantung, letaknya juga berada di dinding jantung. Fungsinya untuk memompa darah secara terus-menerus. Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan yang lebih lengkap mengenai otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, setelah kita mempelajari berbagai jenis otot, ya, kita lanjutkan untuk memahami bagaimana sebenarnya cara otot bekerjasama dengan tulang. Otot dan tulang bekerja sama seperti tim, ya. Bagaimana? Ada yang bisa dipahami dari video yang kita tonton? Ada 3 jenis otot. Bisa? Sisi situ. Ciri-cirinya dan fungsinya. Ya? Kelompok 2, kelompok 3, bisa kan? Ya, silakan bertanya.
membacakan saja, ya. Gimana sudah? Saling diskusi saja, ya. Ya. Itu lah. Ini kita polos. Polos tingginya, tinggi, ya, tinggi apa? Itu. Tinggi atau polos apa? Apa? Ya. Ya. Satu atau dua saja. Ya. Sudah. Boleh di hal yang lain kasih tahu kalau sudah ada jawabannya, ya. Kasih tahu ini mau bilang, ya. Diskusi kelompok itu diskusi loh, ya. Bukan kerja sendiri-sendiri. Bagaimana kita mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh lembaga kerja peserta didik ini. Kita jawab sama-sama melalui diskusi, ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Nanti satu kelompok beda-beda jawabannya, nggak boleh. Bukan tak boleh, tak bagus. Artinya kalian satu kelompok itu beda pendapat, artinya tidak diskusi. Itu fungsi diskusi. Boleh satu saja, boleh dua atau tiga, lebih bagus ciri-ciri dan fungsinya. Ya. Nanti yang lain dikasih tahu, ya, diajak diskusi, ya. Jawabannya, ya lah diskusi semua. Yang pertanyaan yang ketiga itu, ya, tuliskan contoh aktivitas sehari-hari yang menggunakan setiap jenis otot pada manusia. Di video tadi ada. Kita melangkah menggunakan otot apa? Lima tak tadi? Lima. Isi lagi lima. Yang ketiga.
Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan yang lebih lengkap mengenai otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, setelah kita mempelajari berbagai jenis otot, ya, kita lanjutkan untuk memahami bagaimana sebenarnya cara otot bekerjasama dengan tulang. Otot dan tulang bekerja sama seperti tim yang sangat kompak. Tulang berperan sebagai penopang tubuh kita, sedangkan otot adalah penggeraknya. Jadi, otot menempel pada tulang melalui tendon. Apa itu tendon? Tendon adalah jaringan ikat yang kuat. Terdapat beberapa fungsi sistem otot. Yang pertama, memungkinkan gerakan tubuh. Yang kedua, menjaga postur dan keseimbangan. Dan yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Terdapat beberapa gangguan pada sistem otot manusia. Nah, biasanya gangguan-gangguan ini muncul ketika kita sedang melakukan olahraga, seperti kram otot dan cedera otot. Kram otot disebabkan oleh kontraksi otot yang mendadak dan menyakitkan. Biasanya kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita berolahraga. Selain itu, terdapat juga cedera otot. Cedera otot ini diakibatkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, ini adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan otot kita. Yang pertama, kita harus membuat jadwal olahraga yang teratur untuk menjaga kekuatan otot kita. Yang kedua, kita dapat mengonsumsi makanan yang kaya akan protein dan mineral. Dan yang ketiga, kita dapat istirahat dengan cukup untuk memulihkan otot-otot kita. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Oh iya adik-adik, sebelum kita mengakhiri video kali ini, Jelas? Silakan bekerja. Sudah kedua? Belum? Nomor 3 itu ini diskusi sama kelompok ya begini. Dia tahu, kasih tahu Ilham ya. Sudah, belum? Dua boleh, satu boleh, dua boleh. Jadi hasil diskusi dipresentasikan ya. Gimana kelompok 2? Sudah? Sembari kita menunggu kelompok lainnya, nanti ada yang akan kita presentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompoknya. Siapa yang akan silahkan? Ya, seperti biasa, maju ke depan, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 2, bernama saya, didampingi oleh rekan-rekan. Nama hasil kelompok kami, bacakan hasil kelompoknya, hasil kelompok, hasil kelompok. Tidak apa-apa, salah kita belajar, namanya belajar tidak ada salah. Ya, nama kita belajar tidak boleh takut salah. Ya, kalau takut salah, ya, maka kita tidak bisa-bisa. Ya, karena proses belajar itu pasti ada salah. Ya, proses kita belajar itu pasti ada salah, kecuali orang yang sudah mahir perlu belajar lagi dia. Tidak
Salah. Bahkan manusia kan tempatnya lupa, tempatnya salah. Bahkan orang sudah pintar pun banyak kesalahannya. Karena memang tempat manusia itu tempat salah. Jadi tidak apa-apa. Melatih mental kita untuk berbicara di tengah halayak ramai di muka umum, nanti kan bisa kita. Aku bisa karena biasa. Itu kata ulama, aku bisa karena biasa. Kalau kita sudah biasa, insya Allah kedepannya walaupun banyak orang-orang yang menyaksikan kita di atas panggung misalnya kan, kita sudah biasa, mental kita sudah kuat. Kelompok dua sudah. Kelompok tiga. Belum. Nomor tiga. Mana nomor tiga? Ya, nomor tiga apa baca? Nomor tiga. Baca. Aktivitas sehari-hari yang menggunakan setiap jenis otot pada manusia. Ilham. Satu. Roland. Tristan sama Adik. Setiap hari beraktivitas. Ya. Aktivitas. Mulai dari berangkat dari rumah ke pergi ke sekolah, aktivitas berjalan kaki atau naik sepeda, itu menggunakan otot. Nah, di sini yang pertanyaan ketiga ini, otot polos digunakan pada aktivitas kita sehari-hari apa? Otot luri kita gunakan hari-hari kita untuk apa? Otot jantung kita gunakan sehari-hari kita untuk apa? Ada? Gimana pikirnya tadi? Tidak. Oh dia. Dia ada simak, makanya ada simak, perhatikan. Ya. Sudah 3 kali diputar loh pilihan video ini. Ya. Ingat tak? Ingat kan? Otot polos aktivitas kita sehari-hari kita gunakan untuk apa? Baca di ciri-ciri boleh, fungsi, ciri-ciri. Kan ini ada keterkaitan antara satu sebutkan 3 jenis otot. Sudah kalian jawab. 1 otot ini, 2 otot ini, 3 otot ini, ya. Kemudian yang kedua, tuliskan ciri-ciri dari masing-masing otot pada manusia. Kalian tulis otot polos ciri-cirinya. 1 ini, 2 itu, 3 ini, ya. Kemudian otot luri. Nah, kalian bayangkan pertanyaan yang ketiga, ya. Tuliskan contoh. Ini contoh loh. Contoh yang kita lakukan. Aktivitas kita sehari-hari menggunakan ketiga otot ini. Lihat ciri-ciri yang kalian tulis tadi. Oh, otot ini ciri-cirinya ini berarti fungsinya untuk ini. Oke? Apa? Di dalam program tidak boleh pakai topi ya. Pas dulu ya, pas dulu ya. Boleh kan? Ya? Apa kan? Masih ketat, ditinggal. Itu nomor 2 ada sate ya, ada hijab. Besok pakai hijab ya. Kenapa? Karena kita semua di kelas ini mayoritas umat Islam kan? Islam semua kan? Yang perempuan wajib tutup aurat. Nah, ini pelajaran Islam, pelajaran agama. Yang perempuan wajib tutup aurat. Aurat perempuan mana? Mulai dari muka sampai ke ujung kaki aurat. Tak boleh dibiarkan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, silakan. Ada pertanyaan nomor 1? Nomor 1? Diskusi.
Diskusi ya. Oke. Kelupaan bawa ini. Ambil atau. Sudah? Hah? Sudah? Kalau sudah masing-masing kelompok maju perwakilannya masing-masing ketuanya. Kelompok satu Rizky bawa hasil kerjanya satu saja ke depan. Ilham sama Ilham maju ke depan, nanti dibacakan hasilnya biar kita nilai ya. Silakan. Untuk hasilnya. Ayo maju maju. Ayo maju maju. Ayo maju maju. Ayo maju maju. Ya. Ayo maju maju. Jangan malu-malu. Ayo maju maju. Hah? Tidak usah pakai pena. Cuma menjelaskan, cuma membacakan. Ayo, kelompok satu, kelompok dua silakan. Kelompok tiga juga. Ya. Ada apa? Ada ya. Ayo. Kelompok tiga Ilham. Ayo maju maju. Jangan malu-malu. Ayo maju maju. Yang telah, yang laki-laki. Ayo maju depan. Tak apa-apa. Belajar, namanya belajar banyak satu sawah. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan di depan ini ada perwakilan dari masing-masing kelompok kalian akan membacakan presentasi hasil diskusi kalian yang mana pelajaran kita tadi materinya tentang otot pada manusia. Ada 3 pertanyaan yang kalian bahas. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis otot. Yang kedua, sebutkan fungsinya fungsi otot. Ada 3 tadi otot. Otot apa-apa? Otot polos, otot tuli, otot jantung. Dan yang ketiga, mengaitkan dengan aktivitas keseharian kita. Otot apa saja yang kita gunakan dalam sehari kita? Mulai kelompok 1 ya, silakan Rizky. Disebutkan dulu kelompok berapa dan hasil kerjanya. Silakan. Ya, yang lain ya, simak. Kelompok lain juga simak. Ya, silakan Rizky. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Berikan contoh aktivitas sehari-hari yang menggunakan setiap jenis otot pada manusia. Contoh aktivitas sehari-hari? Otot fungsinya untuk saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, Ya. dan sebagainya. Terus? Otot lurik? Otot lurik saat kita mengangkat benda. Otot ini akan berkontraksi dan membuat bukti mampu mengangkat benda. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan ya. Salam. Kemudian mengatakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Tapi dari kelompok 2, baca kan hasil kelompok 2 akan membaca menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, ayolah. Lanjut. Pak, Ah, 1. Sebutkan 3 jenis otot pada kuat manusia. ya. Ya, dan baik dengar. 1. Otot polos. 2. Otot lurik. 3. Otot jantung. 2. Tuliskan ciri-ciri. Tidak. Ini. 2. Tuliskan ciri-ciri dari masing-masing otot pada manusia. Otot polos. Bentuknya otot gelondong seperti potongan kayu. Terus? Serabut seperti
jawaban kalian tadi, satu saja, ya, siap menuliskan. Setelah itu kumpulkan bersama Pak, satu saja. Dengarkan, dengarkan, ya. Hal, dengarkan. Hal baru yang saya pelajari hari ini adalah, kita tulis, kumpulkan bersama. Hal baru yang saya pelajari hari ini, hal apa? Ya, tulis belakangnya. Hal baru yang saya pelajari hari ini, tulis Pak. Hal baru yang baru saya pelajari hari ini, silakan ditulis. Pak, bisa tulis. Sudah selesai kumpulkan sama Pak. Hal baru yang saya pelajari hari ini, belajar apa kita hari ini, tuliskan di situ. Sudah. Sini, sudah tulis. Namanya, ya apa? Nah, anak sekalian. Halo. Hai. Halo. Jadi kita sudah belajar hari ini bagaimana tubuh kita bergerak, ya, melalui otot, ya. Apa tadi yang kita bahas tadi? Otot pada tubuh manusia, ya. Ada berapa otot tadi? Ada 3. Satu otot apa? Dua otot apa? Duri. 3 otot apa? Otot jantung. Otot polos gunanya untuk apa tadi? Untuk pencernaan tadi, apa namanya tadi? Ya, salah satu fungsinya aktivitas kita gunakan untuk perut mengunyah. Ya. Kemudian otot duri kita gunakan untuk berlari. Kita gunakan otot duri. Dan otot jantung tadi kita memompa darah. Ini tadi. Nah, di sini masing-masing kali itu ada punya. Kalau orang kesehatan itu megang sini kan, megang dari nadi. Itu adalah pompa daripada jantung. Itu atau jantung yang berfungsi. Maka anak-anakku sekalian, ya, dalam pelajaran ini sudah diskusi kalian sudah cukup baik. Namun ada sedikit yang agak kurang, yaitu pertanyaan yang ketiga, ya. Bagaimana kita menggunakan otot dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya tadi kan, contoh otot kolong kita gunakan untuk apa? Otot duri, otot jantung, ya. Di sini sudah ada hasil daripada diskusi kalian. Alhamdulillah sudah cukup baik hari ini. Dan untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup daripada pembelajaran kita hari ini, ya, mudah-mudahan daripada apa-apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan kesehatan ini, ya, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya. Kita dikasih fasilitas badan yang sehat. Dalam tubuh kita ini banyak organ-organ yang penting harus dijaga, ya. Mata dijaga, hidung, telinga, itu ada fungsi semua. Otot, ya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana otot pada tubuh manusia ini, ya, seperti apa yang kita lakukan aktivitas dari rumah ke sekolah, berlari itu menggunakan otot duri. Kemudian kita makan pagi tadi mengunyah menggunakan otot polos. Kemudian detak jantung kita ini, denyut nadi, darah mengalir dalam tubuh kita ini
Itu adalah salah satu fungsi dari otot-otot jantung yang memompa darah ini. Apabila satu saja, otot yang ada pada diri kita ini tidak berfungsi. Pernah kalian main bola, tiba-tiba sedang bermain bola, kram. Pernah tak kalian kram? Sakit di sini kan? Sakit, tak bisa makan. Itu adalah gejala daripada keramnya otot. Otot apa? Otot apa yang keram? Otot kulit. Karena kita berlari kan terganggu dengan otot kita. Nah itulah. Mungkin asupan yang kita makan bagi tadi agak kurang bergizi, minumnya juga susu kan, tidak minum susu. Mungkin permulaan olahraga itu tidak dimulai dengan pemanasan, ya. Nah itulah sebab-sebab daripada gangguan daripada otot manusia, ya. Nah, anak-anak sekalian, di yang penghujung ini, Bapak menyarankan para anak-anak sekalian, ya dijaga apa yang diberikan Allah kepada kita ini, ya, yang kita anugerahkan Allah kepada kita ini sehat itu dijaga, dijaga sehat itu. Jangan banyak minum minuman yang tidak baik untuk kesehatan. Contoh minum-minuman yang kalian beli di warung-warung, itu kan teh gelas misalnya, kopi yang namanya Powerade itu mengandung pemanis buatan yang bagus untuk kesehatan kita. Maka dijaga kesehatan ini, ya. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, nanti ada tugas di rumah, PR, ya. PR di rumah, ya. Ini ada beberapa soal kalian isi besok sesuai dengan jadwal belajar kita nanti dikumpulkan, ya. Ya. Buat sama masing-masing. Ini sesuai dengan pelajaran yang kita bahas hari ini, ya. Iya, kan? Jangan bisik-bisik. Ya, untuk pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Mungkin banyak salah, banyak ngomong, banyak salah kata. Bapak minta maaf, ya. Bapak saya minta ampun. Dan seperti biasa sebelum menutup pelajaran kita tutup dengan berdoa. Namun sebelum berdoa, ya. Sebelum berdoa, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Apa? Yel. Oke, yel. Kita kan? Hah? Apa? Silakan. Bagaimana yelnya? Ya. Benar. Mana? Ya. Kalian bisa pimpin? Ya, pimpin. Kok kata bisa? Kata bisa? Bisa. Ya, jadi. Mulai 1, 2, 3.
jawaban tadi Pak. So, Salah. Pak ini nggak ada di sini, Pak. Ya, di sini yang nama